Wah wah wah, wahai pengikut sekte Dewa Rengku, Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru, yang mana film ini banyak sekali di-request oleh para pengikut Dewa Rengku, yang sudah bisa kita pastikan film ini tentang peperangan yang menegangkan. Film ini berjudul Hexoret, yang mana mengisahkan seorang pemuda culun anggota pasukan prajurit perang. Pemuda ini tidak mau membunuh musuhnya, dan dia selalu dibully sama sang komandan, sang teman, tapi nantinya si culun ini yang malah akan menyelamatkan mereka semua. Nah, terus bagaimana tuh maksudnya? Maka dari itu putar dulu intronya. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Essi camminano, ma senza stanchezza. Film ini diawali dengan seorang bocah bernama Desmond Doss yang sedang bermain dengan kakaknya. Dua anak ini merupakan anak dari seorang pensiunan tentara perang yang berhasil selamat dari ganasnya pertempuran di medan perang. Meski ia selamat, tetapi menderita depresi cukup parah, sehingga setiap harinya ia selalu minum minuman setan dan menjadi sosok bapak yang temperamental dan suka marah-marah seperti setan jahanam. Dan di hari yang sama, Desmond yang sedang bermain berantem-beranteman tidak sengaja malah menjadi berantem beneran, sehingga Desmond yang hilang kendali mengambil sebuah batu bata dan dihantamkan tepat di kepala kakaknya hingga membuatnya kritis. Disinilah Desmond mendapatkan motivasi baru dan menjadi awal muawal sebuah prinsip yang tertanam kuat di hatinya, bahwa dia tidak akan lagi menyakiti sesama, bertindak kekerasan, apalagi sampai membunuh sesama manusia. Singkat ceritanya, Desmond tumbuh dewasa dengan memiliki pribadi yang positif. Untuk mengisi waktu luangnya, ia sering mendatangi gereja dan berkhidmat di sana, entah sebagai tukang sapu atau tukang bersih-bersih. Yang kemudian hari ia melihat sebuah kecelakaan mobil yang cukup parah. Kemudian sopirnya yang kritis langsung dibawa ke rumah sakit, sehingga nyawanya pun tertolong. Dalam artian Desmond sudah menolong nyawa seseorang. Lalu Desmond yang berjalan-jalan di sana tidak sengaja melihat suster yang bernama Dorothy, yang mana ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, sehingga sejak saat itu ia kerap kali bolak-balik ke rumah sakit yang tentunya hanya untuk modus asmara saja. Hubungan mereka kini semakin dekat. Yang awalnya hanya teman-teman curi-curi pandang, akhirnya si Desmond yang tidak mau buang-buang waktu langsung menyatakan perasaan, yang kemudian mereka pun berpacaran. Di sini, Desmond tidak hanya mendapatkan balasan perasaan, tetapi ia juga mendapatkan banyak sekali pengalaman seputar ilmu medis kedokteran. Saat mereka bertemu pun, si Desmond lebih hobi membaca buku kesehatan daripada mengobrol dengan Dorothy, si kesayangan. Setiba di rumah, kita bisa melihat kakaknya Desmond menggunakan seragam tentara, yang mana ia memberitahu ayahnya bahwa dia akan ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Mendengar notifikasi itu pun sang ayah dan sang ibu menangis deras, sebab sang ayah tidak ingin anaknya ini mengalami hal yang sama seperti teman-teman ayahnya yang gugur dalam medan pertempuran di kala itu. Tapi karena si kakaknya Desmond ini tetap ngotot-ngotot, maka pilihan terakhir ayahnya adalah mengizinkannya. Waktu berlalu dengan cepat, yang mana di kemudian hari si Desmond hatinya ikut tergerak ingin ikut serta dalam peperangan dunia kedua menyusul kakaknya. Tapi ia bukan sebagai prajurit perang, melainkan akan menjadi tenaga bantuan medis, yang dengan begitu ia tidak akan melanggar prinsip hatinya bahwa tidak akan menyakiti orang lain, apalagi sampai membunuh orang lain. Lalu ia pun berpamitan kepada orang tuanya dan tak lupa mendatangi kediaman sang kekasih untuk melamar. Yang kemudian tiba waktunya berpisah, si Dorothy ini memberi si Desmond sebuah kitab suci atau Alkitab agar dia mendapatkan kedamaian batin saat terjadi peperangan nanti.
Kini, Desmond sudah sampai di kamp tentara. Di sana ia berkumpul dengan para kadet yang nantinya akan menjadi satu tim. Tidak seperti yang Desmond bayangkan, ternyata teman-temannya ini baik-baik dan ramah-ramah dan tidak suka marah-marah. Kini Desmond beserta kadet yang sedang melakukan sesi latihan yang mana peperangan akan terjadi di medan tebing tinggi. Maka dari itu, sesi latihan kali ini adalah membuat tali temali agar nantinya bisa difungsikan sebagai alat untuk memanjat. Dari sekian banyaknya kadet, hanya si Desmond yang membuat tali berbentuk aneh, yang mana tali ini lebih mirip berbentuk BH betina. Ya, sontak hal ini menjadikan si Desmond sebagai bahan tertawaan oleh semua orang. Nome soldato. Desmond Dos. Seusai latihan tali temali dan juga latihan fisik, kini latihan beralih dengan latihan menembak. Senapan api berjejeran yang satu persatu dari kadet mengambilnya. Kini tinggal satu senapan yang memang jatahnya si Desmond untuk mengambil. Tapi ia memohon maaf dengan sangat kepada sang komandan sebab ia tidak bisa mengambil senjata itu. Karena agama, hati nurani, dan juga prinsipnya melarang untuk membunuh sesama manusia. Sontak para kadet dan bahkan sang komandan merasa bingung dengan pernyataan si Desmond. Karena mau perang pakai apa? Tenaga dalam atau jurus sekte Dewa Rengku? Wah, tapi prinsip Desmond yang terpatri di hatinya, maka dengan kembali memohon maaf ia tidak bisa melakukannya. Meski diberi imbalan 1 triliun pun ia tidak mau, kecuali 10 triliun. Karena inilah si Desmond harus menghadap kepada pimpinan tertinggi untuk diberi pencerahan bahwa saat di medan perang nanti para musuh tidak akan peduli dengan agama, hati nurani, prinsip atau apapun itu. Karena ini peperangan yang memang tujuannya untuk saling menjatuhkan, sehingga pasti banyak nyawa yang melayang-layang. Questo sia un problema. No, sergente. Basta chiedere al... Hingga saat malam datang, teman-temannya yang awalnya ramah-ramah kini berubah menjadi marah-marah. Desmond pun menjadi objek perkentotan, yang mana ia dibuli-buli sebab dirinya dianggap sok suci dengan mengamalkan ajaran agamanya yang nantinya ditakutkan akan merepotkan mereka semua baik di saat latihan maupun saat pertempuran. Lalu di kehidupan selanjutnya, Desmond harus menerima banyak cobaan dari berbagai sisi, baik sisi atasan maupun kawan-kawan sama-sama ingin menjatuhkan mental dan juga prinsip yang Desmond miliki dengan cara menghukumnya membersihkan toilet, berlari, dan masih banyak lagi. Hingga di suatu malam Desmond disiksa oleh teman-temannya sebab sudah merasa jijik dengan sikap sok suci, sok agamis, sok alim, dan juga sok-sok yang lain yang diamalkannya. Hingga tiba waktu pagi, sang komandan bertanya mengenai siapa dan apa yang telah membuatnya babak belur. Tapi dengan tulusnya si Desmond mengatakan bahwa ia hanya terpeleset. Ya, sontak teman-temannya dibuat merasa malu dengan jawaban yang mereka dengar sendiri. Tak berhenti hanya di situ, kemudian ia harus berhadapan langsung dengan pimpinan tertinggi camp, yang mana saat Desmond diperintah untuk memegang senjata, ia menolak dengan alasan yang sama, yaitu melanggar perintah-perintah agamanya, yang kemudian ia dipenjara dengan pasal menolak perintah pimpinan militer. Non lo sto chiedendo, hai capito? Dan hukuman ini membuat si Desmond tidak bisa mengambil cuti. Padahal hari ini adalah hari pernikahannya dengan sang Dorothy yang sudah horny. Ho aspettato a sufficienza. Forse non il mio Desmond. Lalu Dorothy yang gagal menikah ini mendatangi Desmond agar ia mau menurunkan egonya, supaya tidak lagi mendapatkan hukuman dan agar mereka segera menikah biar bisa Che non voglio uccidere. Ci hai provato. Tapi dengan teguh si Desmond tetap kekeh tidak akan menurunkan egonya demi prinsip dan agamanya. Ma non potrei guardarmi allo specchio. Hingga kasus ini harus dibawa di meja persidangan untuk memutuskan apakah si Desmond tetap diikutkan perang atau malah dikeluarkan dari kemiliteran. Yang mana si Desmond dipojokkan dengan 3 komandan sekaligus yang memberikan pencerahan bahwa apa yang dilakukan si Desmond ini merupakan perbuatan pengkhianatan terhadap pasal-pasal peperangan. Lalu dengan gagahnya, sang ayah Desmond yang merupakan mantan prajurit Perang Dunia ke-1 memberikan pesan dari Panglima bahwa keputusan anaknya
temannya ikut perang ini masuk ke dalam kategori bantuan medis, yang mana keputusan Desmond tidak mau menggunakan senjata adalah ajaran agama, yang mana mentaati perintah agama juga dilindungi oleh konstitusi undang-undang negara. E l'addestramento da medico militare. Dan dengan keterangan yang sebegitu detail, akhirnya Desmond dinyatakan tidak bersalah dan langsung mendapatkan cuti untuk menikahi si Dorothy. Singkat ceritanya, sesi latihan militer sudah selesai dan kini Desmond dan para tentara yang lainnya menuju ke medan perang, yang mana langsung disambut dengan sebuah mobil yang membawa rombongan mayat tentara yang telah gugur. Sebelum mereka memasuki zona berdarah-darah, Desmond mampir ke camp medis terakhir yang hanya tersisa 2 orang saja. Dalam artian hanya mereka bertigalah yang diandalkan jika nantinya ada tentara yang terluka-luka. Dan perkenalkanlah tebing Hexoret yang menjadi judul dalam film ini. Di atas sana mereka akan melakukan pertarungan brutal-brutalan melawan pasukan Jejepangan, yang mana tentara Jepang ini diketuai oleh sebut saja Panglima Sugiono. Kini mereka harus merangkak melewati tebing yang tinggi sebelum nantinya bisa langsung berhadapan dengan pasukan Jepang yang sedari awal sudah menunggu di atas sana. Saat tiba di atas, langsung disuguhkan pemandangan mengerikan, yang mana akeh banget tentara sing wis podo bongko-bongko, dan kemudian adegan tumpah darah pun tersaji dengan begitu epik saat pasukan Jepang menyerang duluan. Meski saat di camp sering berselisih, tetapi di sini semua tentara bersatu dengan bukti si Smithy melindungi Desmond saat tentara Jepang menyerangnya. Kemudian Desmond berusaha menolong tentara yang bernama Paul yang terkena tembakan bersimbah darah, yang mana sebenarnya Desmond sudah diperingatkan tentara yang lainnya agar meninggalkan Paul saja. Tapi karena niat awalnya datang ke medan perang adalah untuk menolong nyawa manusia, maka ia pun dengan cepat membawa Paul turun tebing untuk ditangani. Sedangkan di medan perang, Smithy dengan mati-matian mencoba menghancurkan garda pertahanan Jepang yang paling depan, menggunakan hulu ledak yang kemudian berhasil memukul mundur mereka untuk sementara waktu. Ketika hari mulai gelap, sang komandan meminta prajuritnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Tapi si Desmond malah kembali naik untuk tetap berusaha mencari manusia yang bisa ia selamatkan. Kali ini ia akan ditemani oleh si Smithy. Ha una ferita all'addome. Per me va bene. Malam pun datang, lalu Desmond dan Smithy beristirahat. Sebelum mereka tidur, Desmond bercerita bahwa sebenarnya yang terjadi adalah ia tidak mau memegang senjata, alasannya bukan karena larangan agama. Agama hanya melarang membunuh, tapi kalau hanya sekedar memegangnya, itu ya halal-halal saja. Namun sebab kejadian beberapa tahun silam, yang mana saat ayahnya Desmond kerap kali memukuli dirinya dan kakaknya, ia masih bisa bersabar. Tetapi saat ayahnya menyakiti ibunya, maka jiwa-jiwa yang tenang pun berubah menjadi jiwa yang brutal-brutal, sehingga inilah yang ia lakukan. Memang Desmond tidak sampai menembak sang ayah, tapi mau bagaimanapun ia sangat menyesali telah menodongkan pistol tepat di kepalanya sang ayah. Hingga setelah kejadian itu ia berjanji dan bernazar kepada Tuhan tidak akan lagi menyentuh senjata api. Saat di keesokan harinya, Desmond dan tentara lainnya yang baru bangun tidur langsung dikejutkan oleh ratusan pasukan susulan Jepang, yang mana di sini benar-benar membuat pasukan Desmond kewalahan hingga sang komandan terpaksa meminta bantuan dari luar agar menembakkan meriam dari kejauhan. Sedangkan tentara yang tersisa berusaha melindungi diri dengan cara turun dari tebing. Sedangkan si Smithy yang selalu menolong Desmond kini tidak lagi menghadapi tentara Jepang, tapi ia menghadapi kematian karena sudah tertembak bersimbah darah. Yang sebenarnya Desmond mau menolong tapi sudah kedahuluan Israel. Dengan kata lain, si Smithy mati.
Para tentara sudah berhasil turun dari bukit, sementara si Desmond masih mondar-mandir sendiri di atas dan mencoba berdialog dengan Tuhan. Va bene. Kemudian dengan sisa-sisa tenaganya yang mulai melemah, Desmond yang gabut pun mencoba mengumpulkan seluruh pasukan yang kemungkinan masih bisa diselamatkan. Meski sempat kesulitan membedakan yang mana tentara kawan dan yang mana tentara lawan, ia pun berhasil mengumpulkan kawan. Lalu dibawa turun dari bukit dengan tali simpul berbentuk BH kotang ini. Dalam hatinya berkata, gunung saja mampu dibawa sama BH, apalagi manusia. Saat tersisa satu prajurit yang bernama Bambang, yang mana Desmond yang mau menyelamatkan, tetapi tentara Jepang semakin mendekat, hingga akhirnya ia mendapatkan ide untuk mengubur Bambang dan menyuruhnya berpura-pura mati, yang kemudian ditumpangi prajurit yang sudah mati sungguhan. Lalu Desmond yang terpojok menemukan sebuah lorong rahasia yang pas dia masuk ternyata itu adalah lorong milik pasukan Jepang. Di sini ketulusan Desmond sangat-sangat menonjol saat ia respect terhadap tentara Jepang yang terkapar. Bukannya ia membunuhnya tapi malah membantu si lawan agar pendarahan di tubuhnya berhenti mengalir. Tidak hanya berhenti di situ, ketulusan Desmond sangat-sangat unlimited, yang mana ia terus-terusan mencari satu persatu tentara untuk dibawa turun gunung, meski ia menyadari telapak tangannya sudah berdarah merah parah. Dokter yang bagian mengobati di pos pun merasa heran dengan siapa yang telah membawa tentara-tentara ini. Kok dari tadi tidak habis-habis, justru malah bertambah-tambah. Ha mandato anche 2 giapponesi. Hingga pagi pun sudah terpampang jelas, tapi yang lebih jelas adalah si Desmond belum selesai mondar-mandirnya, yang mana sekarang menemukan si komandan bersama si Freddy terluka parah. Tapi karena yang lebih parah adalah lukanya Freddy, maka Desmond memutuskan untuk membawa Freddy terlebih dahulu. Sedangkan di pos perang, sang kapten yang baru bangun tidur baru menyadari bahwa ada banyak sekali tentara yang berhasil dievakuasi, yang kemudian dia merasa tidak percaya bahwa yang melakukan hal mulia ini adalah si Desmond Doss, yaitu bocah culun yang pernah ia sudutkan saat persidangan tempo hari. Kini giliran sang komandan yang mau diselamatkan Desmond, tapi sebab pasukan Jepang benar-benar semakin mendekat, maka ia tidak menggendong sang komandan tetapi menyeret dengan gaya. Hingga mereka pun tiba di ujung tebing, yang kemudian si Desmond mengeluarkan tali andalannya, yaitu tali kutang BH, yang mana sang komandan langsung merasa bersalah sebab ia pertama kali yang meremehkan tentang tali perbehanan tersebut, dan kini tali itulah yang menyelamatkannya. Singkat ceritanya, mereka sudah lebih aman di kamp perang, yang mana sang kapten langsung menghampiri si Desmond yang beberapa kali ia sudutkan. Kapten menghampiri dengan tujuan minal aidina wal faidin, dalam kata lain yaitu meminta maaf. Tidak hanya meminta maaf saja, tapi juga meminta barokah doanya sebelum para tentara berangkat perang lagi. Sumingkir, sumingkir, sumingkir. Film diangkat dari kisah nyata dari sesosok prajurit perang tenaga medis saat terjadi Perang Dunia ke-1, yaitu namanya sama dengan nama lakon di film ini, yaitu Desmond Doss, seorang yang berhasil menyelamatkan kurang lebih 75 prajurit dan merupakan penentang perang tersebut, sehingga ia pun mendapatkan gelar kehormatan sebelum akhirnya meninggal pada Maret 2006 silam. Dan tamat. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku.